Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin tanggal 28 April ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan saham-saham yang akan kita bahas ini diurutin aja sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu saham BRIS. Saham BRIS hari Jumat kemarin naik tapi nggak terlalu tinggi, 1,81% aja ke level 2.800 10 ya, dan di hari Kamisnya sebenarnya sempat mencoba buat break di atas resisten 2850, 2860, cuman gagal bertahan di atas itu, malah ditutup minus ya di hari Kamis. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRIS Jumat kemarin tanggal 25 itu asingnya masuk. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini kita cek, asingnya masih net buy 154,9 M ya. Jadi kalau asingnya masuk itu biasanya cenderung naik sih untuk saham BRIS, tapi ya kita lihat aja untuk besok Senin gimana ya. Apakah bisa break atau enggak. Kalau kita lihat untuk transaksi Jumat kemarin tanggal 25 itu diakumulasi oleh DR versi asing net buy 11,5 M ya, dan DR versi asing ini 100% transaksinya buy di saham BRIS untuk Jumat kemarin. Kalau kita lihat di hari Kamis itu juga sebenarnya asingnya masih masuk ya di hari Kamis, walaupun harga sahamnya merah setelah mencoba breakout gagal, asingnya masih masuk, dan retail-retail pun juga cenderung keluar dalam 2 hari terakhir ini di saham BRIS ya, NI, BP, CC, XL, XI versi lokal keluar. Jadi cukup banyak broker retail yang keluar. Mudah-mudahan sih untuk minggu besok ya, di hari Senin pantau aja resistnya ini 2860, semoga aja bisa break di atas itu dan ngejar 3040 ini resisten selanjutnya untuk saham BRIS, misal minggu besok atau di hari Senin bisa break di atas 2850. Kalau mau entry sih disclaimer ya, kalau untuk swing semoga aja masih bisa kejar resistennya ini. Dan ya kita lihat aja besok sih untuk supportnya di sini di 2710 ya, atau 2700-an. Mungkin kalau di awal market merah ya tunggu di area support ini kalau mau entry. Cuman disclaimer sih kalau mau nyicil-nyicil ya antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 2700. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Arto yang naik cukup tinggi ya di hari Jumat kemarin, naik cukup tinggi 7,87% ke level 1920. Untuk resistnya masih di sini, masih di 2000 ya. 1990, 2000 itu resisten terdekat untuk saham Arto. Ini lebih dekat ke resisten sih untuk saham Arto, jadi mungkin ada potensi nguji resistennya dulu. Nanti kalau berhasil break di atas 2000, ngejar 2200 20-30-an ya. Cuman kalau gagal breakout, mending diamankan aja yang udah floating profit, takutnya koreksi. Supportnya cukup dalam di 1700 untuk saham Arto. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini untuk Arto tanggal 21, berarti dalam 1 minggu terakhir ya, itu net sell 2M. Sebenarnya untuk saham Arto ini belum terlalu rame ya, cuman mungkin karena harganya udah di bawah, jadi nggak perlu transaksi yang volumenya gede-gede udah bisa naik ya. Apalagi kalau misal volumenya itu gede untuk saham Arto, ya ada potensi ngegas ini untuk Arto ya. Untuk Jumat kemarin harga sahamnya naik cukup tinggi, 7%-an, itu disertai asing net buy 5,9 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Arto di hari Jumat tanggal 25 kemarin, hitungannya sih ada yang akumulasi yaitu BB ya, dan kalau kita perhatikan di sini BB-nya versi lokal. Jadi lokalnya ada yang akumulasi yaitu BB net buy 7,6 M, untuk asingnya sendiri net buy. Jadi asingnya net buy
lumayan banyak 5 M-an dan lokalnya ada yang akumulasi yaitu BB versi lokal harga sahamnya naik cukup tinggi. Kalau lihat transaksi hari Kamis sih kayaknya, mudah-mudahan ada potensi naik dulu ya untuk saham Arto, menguji resistennya ini di 2000. Jadi pantau level 2000 untuk, besok Senin ya untuk saham Arto. Semoga aja sih bisa break di atas 2000, bertahan di atas itu untuk minggu depan dan, kalau naik ngejar 2220, 30-an. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Bukopin, ini yang BBKP ya, yang harga sahamnya bangun dari harga 50. Naik cukup tinggi sempat arah di hari apa ya, bangunnya sih tanggal 23 April, kemudian tanggal 24 itu cukup ramai sekali untuk saham Bank Bukopin ya, nilai transaksinya cukup gede, tapi di hari Jumatnya koreksi 8,70% ke 63. Kita lihat dalam 3 hari terakhir ini siapa yang, jadi market maker-nya di saham Bank Bukopin. Kalau kita cek di sini sih Bang Bukopin hari Jumat kemarin net sell untuk asingnya ya, tadi 1 M-an, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ya net sell 1 M-an itu. Kalau kita lihat lebih detail BBKP, didistribusi oleh DH ya, DH versi lokal, untuk asingnya sendiri net sell malahan kalau kita lihat secara keseluruhan di hari Jumat, market maker-nya CP dan masih net B loh, 2,9 M. Kalau kita lihat dari 3 hari, kita cek aja dari hari Senin ya, dalam 1 minggu terakhir ini CP cenderung masuk dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya mulai ada sedikit akumulasi ya, maksudnya mulai ada yang akumulasi di saham, Bank Bukopin, CP, net B paling banyak, rata-rata belinya di 73, berarti posisi sekarang ini untuk, CP di saham Bank Bukopin ya BEP ya, ini rata-rata belinya kan di 63. Dan kalau kita lihat juga sebagian, retail masuk sih, jadi coba kita cek ya. Untuk retailnya yang masuk, APD, CC, EXI ini rata-rata belinya di 60, EXI malah di 61, 63, 63. Ya rata-rata kalaupun floating profit nggak tinggi-tinggi banget ya BEP, itu rata-ratanya. Cuman yang teman-teman udah ambil di 50 sempat ngoleksi, cukup tinggi, penting di sebagian diamankan ya, karena agak rawan juga sih untuk harga saham-saham yang masih di bawah 70, di bawah 70 itu agak rawan ke 50 lagi ya. Jadi mungkin untuk besok sih sebenarnya kalau melihat transaksinya masih kayaknya ada potensi buat nggak tidur lagi di 50, mudah-mudahan sih seperti itu ya untuk saham Bank Bukopin. Untuk besok Seninnya pantau 64 ya, kalau misal nggak bisa break di atas 64, kalau mau entry tunggu di level 69 ini ya. Di bawah 69 diamankan aja karena ada potensi buat ke 50 lagi kalau misal jebol di bawah 69 ya. Tapi lagi sih untuk, keputusannya ada di tangan masing-masing ya. Ini kita pakai resisten yang mana tuh? Resistennya yang ini ya. Kita coba ubah di resisten yang, ini. Ya mungkin ini sih, dan kita sesuaiin juga dengan history ya, untuk support kuatnya di 56. Jadi kalau turun di bawah 56 itu rawan ke 50. Kalau 59 kayaknya terlalu jauh ya dari harga 50. Jadi mungkin kalau kita lihat history juga beberapa kali ini mantul di area 56, jadi supportnya di 56. Untuk besok berarti ini kan close di 63, lihat di awal marketnya gimana, kalau merah tunggu di 60, jebol 60 tunggu di 60, di 56, mungkin seperti itu yang untuk saham, Bank Bukopin. Resist terdekatnya di 65 ini untuk saham Bank Bukopin. Kalau kita lihat di sini rata-rata belinya CP tadi di 63 ya, berarti BEP mudah-mudahan aja diangkat dulu di awal market, jadi ada potensi jauh di awal market. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank, Bukopin. BPKP rugi ya untuk Bank Bukopin, ini bank tapi rugi.
Dan ruginya nggak dikit loh, gede. 6 triliun, 6,3 triliun ruginya makin banyak sampai tahun 2024. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Bukopin, atau kita cari di sini apa yang bikin naik untuk saham Bank Bukopin. Kalau kita lihat newsnya sih, coba kita cek di investing ya, ada apa di Bank Bukopin. Hmm. Pendapatan naik, Bank Bukopin merugi. Pendapatannya naik, cuman Bank Bukopinnya merugi. Maret, 17 Maret, entah tahun lalu sih. Yang April di ini sih, volume transaksi investor asing turun. Ini Bank Bukopin bukan, oh bukan ya, nggak lain sih. Ya mungkin itu aja sih buat patokan sementara teknikalnya aja, atau mungkin buat teman-teman yang punya informasi lain mengenai sentimen Bank Bukopin, itu bisa ditulis di kolom komentar ya. Itu untuk saham Bank Bukopin, lihat di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Untuk saham Telkom ini enggak nyentuh-nyentuh resisten ya, malah turun. Kemarin Jumat itu turun 1,14% untuk saham Telkom ke level 2.600 ya. Untuk resistnya masih di sini di 6.000, di 2.700. Nggak naik-naik sih untuk minggu kemarin, kayaknya berat banget untuk saham Telkom rebound ya, ini saham agak lain. Padahal ya pendapatannya sih turun, cuman hitungannya masih gede ya. Kalau dibandingkan kompetitornya, valuasinya juga nggak mahal-mahal banget untuk saham Telkom ini. Kalau kita lihat transaksinya kemarin Jumat, malahan cenderung sepi sini untuk saham Telkom ya. Beberapa waktu terakhir ini cenderung sepi. Kemarin Jumat net sell 5,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, Jumat kemarin tanggal 25 untuk saham Telkom malah cenderung didistribusi ini, hati-hati ya. LGDX, TPBK, dan mereka juga ya didominasi asing sih untuk transaksi Telkom, cuman asingnya net sell. Untuk lokalnya juga distribusi, retail-retail juga malah masuk ya di harga mendekati resisten. Jadi mending yang udah floating profit, nggak ada, soalnya buat sebagian diamankan sih, kecuali untuk jangka panjang dan ya belinya pakai uang dingin sih, disclaimer ya, kalau tetap masih mau hold sampai harga berapa ya. Untuk sampai sekarang sih hitungannya secara fundamental masih cukup aman ya untuk saham Telkom, walaupun dari segi pendapatannya berkurang, cuman hitungannya masih wajar lah. Pasnya turunnya itu nggak dalam-dalam banget. Kalau melihat valuasi sekarang, hitungannya juga masih relatif murah ya. Tinggal nunggu asing mulai entry lagi, mudah-mudahan untuk saham Telkom ini mulai naik ya, atau nunggu volumenya lebih rame atau lebih liquid. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Untuk resistnya masih di 2.700, dan support kuatnya kalau secara Fibonacci masih di 23.30-40-an ya. Ya ini sih mendekati resisten, sebenarnya kalau mau entry agak nanggung, yang belum punya posisi ya khususnya, cuman buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, nah itu disclaimer kalau mau sebagian diamankan ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Kemarin naik cukup tinggi. Hari Senin itu naiknya 5% lebih. Kok hari Senin, hari Jumat kemarin naiknya 5% lebih ya, ke level 84. 5%, sorry, bukan lebih ya, 5%. Untuk besok Senin, ini untuk saham Goto kok kurang menarik ya. Beberapa waktu terakhir ini volatilitasnya udah nggak seperti yang dulu, jadi agak kurang menarik ya. Ya naik tingginya itu baru kemarin Jumat aja. Di hari-hari sebelumnya itu cenderung sepi, nggak kemana-mana bahkan untuk harganya ya. Jadi buat teman-teman misal yang
terbiasa masuk di GoTo dulu pas volatilitasnya tinggi, kemudian sekarang ya agak beda ya untuk saham GoTo udah mulai tenang nih. Kalau kita lihat volumenya juga untuk Jumat kayaknya lumayan sih. Untuk Jumat kemarin coba kita cek ya. GoTo Jumat kemarin lumayan lumayan rame dan aslinya netbuy 52M. Mudah-mudahan sih awal yang bagus ya untuk minggu depan. Kalau kita lihat Jumat kemarin di retail keluar XL, ZPYP, PD, XC versi lokal ini keluar, kemudian untuk ASINya akumulasi ada AK 54M ya. Jadi mungkin di akumulasi AK ini harga sahamnya naik 5%. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, AK-nya udah netbuy 87M, kemudian BK versi asing juga netbuy 30,5M ya. Jadi diakumulasi terus oleh AK versi asing ya. Kalau kita lihat di sini rata-rata belinya untuk AK dalam 1 minggu terakhir ini ada di harga 82. Sekarang posisi saham GoTo ada di 84. Berarti floating profit 2 poin aja ya untuk 1 minggu terakhir ini. Mudah-mudahan sih bisa naik ya, masih bisa naik untuk besok Senin atau minggu depan. Untuk resist kuatnya masih di 89 ya. Ini untuk target plus untuk swing atau untuk scalping mungkin kalau misal volumenya gede ya. Misal volatilitasnya cukup tinggi, kalau misal sekali naik langsung ke resistennya ya pantau aja 89. Gagal breakout atau gagal bertahan di atas itu mending diamankan aja keluar di saham GoTo. Takutnya kalau turun itu sayang floating profitnya ya, buat naik lagi ke 89 kan kayak butuh waktu lama ini. Waktu itu naik gagal breakout, naik lagi gagal breakout, malah turun dan cenderung sideways ya. Dipantau aja 89 masih untuk minggu depan dan supportnya cukup dalam di 74. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham MTech. Untuk saham MTech ini juga naik cukup tinggi setelah sekian lama sideways, mencoba buat break di atas 520, gagal, hari ini berhasil dan close di 535 ya. Jadi secara teknikal cukup bagus sih, berhasil breakout. Untuk besok kalau naik target price-nya di 560-an, 562 ya. Sorry, 560, 565 ya, kelipatan 5. Ini resistennya dan supportnya di 520 untuk saham MTech. Kalau kita lihat di sini kita cek untuk transaksi MTech hari Jumat kemarin aslinya netbuy 70 juta 70 juta aja. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga sebenarnya masih belum ada volume yang sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham MTech dalam 1 minggu terakhir ini diakumulasi oleh LG 8,9M ya, dan LG-nya itu masuk di hari Jumat aja paling banyak ya. Hari Jumat kemarin LG masuk 9,2M ya. Jadi mungkin harga sahamnya naik ya. Ini diakumulasi oleh LG. Rata-rata belinya hari Jumat itu di 523, berarti posisinya floating profit lumayan sih. Rata-rata belinya di dekat area support. Jadi mungkin ini selama nggak jebol aja atau masih bertahan di atas 520, kayaknya ada potensi naik, atau mungkin kalau nggak naik ya bisa jadi sideways konsolidasi di area sini. Jadi bagusnya kalau mau atur ya mungkin di dekat 520, nanti target price-nya di 560-an, mungkin seperti itu ya untuk saham MTech. Ya pantau aja area sini, kalau naik 560 gagal breakout diamankan aja ya. Takutnya gagal breakout koreksi nanti sayang floating profitnya. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini yang hijau, lumayan tinggi sih kemarin ya, sempat berapa persen?
7 atau 8 ya untuk saham MTKA sempat naik lumayan tinggi ke 107.720, cuman, habis itu turun lagi. Ya IHSG-nya juga ini sih ya, kemarin menjelang close market, juga turun. Kalau kita lihat untuk MTKA ini harga saat ini 1.680 ya untuk saham MTKA, 1680. Kalau secara teknikal resistnya di 1760. Jadi ternyata minggu ini tanggal 21 di hari Senin itu mencoba buat break cuman gagal ya. Kemudian turun dan harganya cenderung di ini sih mencoba buat break. Pantau aja mungkin 1760 untuk besok Senin atau minggu depan ya. Semoga aja bisa break di atas itu. Kalau bisa break di atas 1760 mulai ngejar ini. Mulai ngejar 1980-90-an untuk saham MTKA. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya MTKA tanggal kalau kita cek seminggu terakhir malah net buy ya, dan masuknya itu kemarin Jumat sih. Net buy 20,1 M. Kalau kita lihat di sini untuk saham MTKA, kalau kita cek dari tanggal kemarin Jumat tanggal 22 malah ada yang akumulasi sih, AK, SS, MG ya. AK-nya versi asing ini net buy 14 M-an, kemudian AK lokalnya net buy 19 M ya untuk AK lokal, SS versi lokal ini 100% buy di saham MTKA untuk Jumat kemarin. Dan kita lihat yang keluar itu didominasi broker-broker retail, PD, CC, XL, YP, XI keluar versi lokal. Jadi mudah-mudahan ada potensi naik sih untuk MTKA minggu besok ya di hari Senin. Pantau aja level ini, semoga aja bisa break di atas 1750 kayaknya sih. Kalau misal seperti Antam, apalagi harga emas bisa mulai rebound ya, mudah-mudahan MTK juga bisa break di atas 1760 dan naik ya. Kalau mulai bullish ngejar 2000 kayaknya nggak susah sih untuk saham MTK buat ke 2000. Soalnya ya waktu dulu-dulu kan dulu-dulu sih kayaknya nggak pas ya kalau kita analisa saham pakai harga yang dulu. Ya kita lihat aja untuk ini sih MTKA ya. Untuk revenue-nya ini cukup gede ya, naik terus jadi pendapatan MTKA itu naik terus dari 5 triliun di tahun 2021, 2022 12 triliun, 2023 26 triliun, 2024 revenue-nya itu 35 triliun. Jadi ya bertumbuh sih ya walaupun untuk eh net income-nya kadang masih minus, cuman untuk pertumbuhan pendapatannya itu masih sangat bagus sih ya ini, ya pendapatannya naik-naik terus. Di ya turun pun juga, sebenarnya malah kesempatan sih ya, apalagi untuk saham MTKA itu volatilitasnya cukup tinggi, yang penting punya, psikologi yang bagus aja, ya mudah-mudahan enak ya untuk saham MTKA buat cari cuan karena volatilitasnya tinggi. Sehari kadang sekali naik di atas 5%, di atas 10%, ya itu sih yang menarik untuk saham MTKA ya, untuk scalping, untuk swing. Kalau untuk swing sebenarnya agak beresiko.
Untuk scalping aja udah lumayan sih kalau pas volatilitasnya tinggi. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Kembali lagi disclaimer, pantau aja area sini. Tadi berapa? 1760 ya untuk besok Senin. Supportnya dalam di 1480-an. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Untuk kemarin-kemarin nggak sempat kita bahas karena harga sahamnya nggak kemana-mana ya. Cenderung sideways atau konsolidasi di area sini. Ini konsolidasi sideways di area sini di antara 360 sampai 390 ya. Jadi konsolidasi di area sini. Untuk besok Senin sih ini ya masih pantau 390. Kalau belum bisa break di atas itu kayaknya sideways dulu sih untuk sama BRMS ini. Jadi kalaupun mau entry secara valuasi juga nggak murah kan untuk saham BRMS, harga sahamnya udah naik cukup tinggi. Dan kalau menurut saya sih kayaknya lebih menarik untuk MDKA ya dibandingkan BRMS. Kita lihat untuk BRMS ya emang pendapatannya naik ya, pendapatannya naik untuk revenue-nya juga. Kan kalau kita lihat sih kenaikannya itu sangat tinggi di tahun 2024 ini ya, sayang sekali. Ya mungkin perlu dicek sih, soalnya ini dari net income-nya naiknya masih normal, cuman dari pendapatannya naik 2, cukup tinggi sih dari 700-an M ke 2,5 triliun di tahun 2024. Ya mungkin valuasinya juga 2,7, PE-nya ini juga cukup tinggi ya. Ya PRMS, MTKA tinggi semua sih PE-nya. Nggak bagus MTKA. Ya bukannya nggak bagus sih, cuman ini ya pertumbuhannya itu gimana. Malahan untuk MTKA minus ya karena rugi. Karena net income-nya masih rugi ya laba bersihnya. Ya mungkin untuk saham BRMS masih pantau ini aja technical-nya ya antara support sama resistance. Kalau jebol di bawah 360 wait and see aja dulu, cuman kalau tetap masih mau hold disclaimer. Kalau secara technical pun untuk swing agak nanggung ya. Kalau kita lihat polanya untuk saham BRMS ini cenderung turun ya. Jadi naik, turun, naik, higher low, turun, naik lagi, kemudian turun lagi. Ini kalau takutnya mentok di sini naiknya malah turun, jebol di bawah 260 itu bisa lebih dalam, bahkan ada potensi bisa ke di bawah 275. Ya kita ikuti aja ya untuk perkembangannya, pantau area support resistennya ini. Itu untuk saham MTKA, supportnya masih di 360. Semoga besok Senin masih bisa bertahan di atas itu. Selanjutnya kita akan cek saham AMRT yang harga sahamnya masih ditutup hijau 2,96% ke 2090 ya, walaupun secara technical-nya ini masih bearish ya untuk tren jangka ya kayaknya ini jangka panjang ya, cenderung bearish sih untuk saham MTKA. Kok MTKA, MRT ini cenderung bearish. Untuk resistnya masih di 2180-90-an, jadi pantau aja area sini ya. Kalau misal AMRT ini nggak bisa break di atas 2180-90-an untuk minggu depan, diamankan aja. Mungkin yang udah floating profit beberapa persen, ambil ketika terjadi pullback, itu nggak ada salahnya buat diamankan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham AMRT, Jumat kemarin net sell 1,5 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham AMRT tanggal 25 kemarin, malahan didistribusi oleh BK ya. Ya sebenarnya asing sih ini yang mendominasi transaksi AMRT, yang distribusi asing, BK KZ versi asing, yang nampung juga asing RXTP. Untuk lokalnya sendiri net buy, bagian retail masuk, sebagian lagi keluar ya. Jadi tergantung asing kayaknya ya. Transaksinya didominasi asing ya, mudah-mudahan bisa naik dulu nguji resistnya di 2180-an ini, pantau area sini ya.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham AMRT dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.